Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Sekarang kayaknya ini masih belum connect ya. Ya, Kita seperti biasa ya. Iya. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Saya kira ini kita langsung masuk ke materi karena kita materi kita peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Tujuan pembelajaran memahami peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, yaitu saudara bisa menjelaskan peran saudara dalam pemberantasan korupsi. Kemudian menguraikan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Jadi saudara bisa menguraikan tujuan dari pembelajaran ini. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Tahu agen ya? Ya, agen travel, agen apa gitu ya. Agen itu artinya perantara, ya. Tahu apa agen? Perantara atau pembawa, gitu kan ya. Itu agen. Jadi saudara itu sebagai agen atau agent dalam bahasa kerennya. Gerakan mahasiswa telah ikut menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Mahasiswa sebagai motor penggerak peristiwa besar, kebangkitan. Contohnya yang peristiwa besar ada kebangkitan nasional tahun berapa? Kebangkitan nasional 1908 mulainya, kemudian 1920 ya dengan Budi Utomonya ya. Kemudian Sumpah Pemuda tahun berapa? 1928 Oktober ya 1928. Kemudian Proklamasi Kemerdekaan tahun berapa? 1945. Kemudian lahirnya Orde Baru tahun berapa? Orde Baru itu 1966. Kemudian lahirnya Orde Reformasi 1998 gitu ya. Nah, sepertinya saudara orang-orang zaman milenial ini dengan sejarah udah kurang lagi ya, kurang fokus ya. Sebenarnya seolah itu nggak ada artinya. Padahal itu harus kita tahu ya, kita generasi muda sehingga kita nggak ulangi lagi hal-hal yang jelek. Itulah arti dari sejarah ya. Itu harusnya kita tahu ya perjuangan tadi. Makanya orang-orang kita banyak sekarang ini banyak gerakan-gerakan ya, gerakan yang nggak cinta tanah air. Dia nggak ingat waktu kita buat negara dulu, istilah para pendiri negara bangsa dulu ya. Itu merah putih itu namanya artinya kesepakatan ya, kesepakatan kita untuk mendirikan negara dengan simbol benderanya merah putih. Bukan berarti kalau kita hormat dengan bendera itu kita itu sujud dengan itu enggak, tapi kita sepakat dengan kesepakatan di tahun 1945 itu kita sepakat istilah bangsa Indonesia. Anda orang Indonesia bukan? Ya, kita harus sepakat mau nggak mau gitu ya. Saudara kalian dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, matinya juga nanti di sini ya. Paling nggak di bumi lah, gitu kan ya. Itu harus sepakat ya. Ya kalau nggak sepakat ya harus keluar sana gitu ya. Harus sepakat mau nggak mau ya. Artinya apa? Kita harus cinta tanah air. Cinta tanah air itu kalau kita di PBAK ya jujur lah ya. Jujur kita nggak itu. Kalau kita kerja dikit, otaknya itu hanya untung diri sendiri. Mana ya yang bisa saya kantongi? Itu yang akhirnya rusak. Tadinya anggaran 100 juta misalnya ya, akhirnya yang bisa diterapkan hanya 50 juta. Karena apa ya dikantongi si Jepri dapat tender 100 juta. Siapa? Asmati. Si Jepri kasihkan Asmati enggak leha-leha. Ini ada proyek ini 100 juta. Aku minta 10% ya, kamu 90 jadi gitu kan. Udah dapat itu leha-leha aja, paling tadi ada konek-konek aja gitu ya. Dapat 10% jadi 10 juta. Si Asmati lagi kasihkan lagi ini siapa? Bibin. Siapa sih Dewi? Ya, Dewi. Ini dikasihkan lagi sini 10% dan akhirnya tinggal nanti tuh dengan pelaksanaan paling tinggal 50%, sehingga kualitasnya nggak sesuai dengan
yang diharapkan atau direncanakan. Nah, itu yang rusaknya ya. Habis. Tadi keluar sinyal. Terus saya kemana sih? Udah. Saya ada gambarnya. Iya. Tapi saya bisa di sana, bisa lihat. Ya. Bisa. Kita lanjutkan ya. Nah itu tadi apa? Nggak usah takut ya dengan hidup ini. Nggak usah takut apa? Nggak usah takut lapar kalau saudara mau hidup ya, mau bekerja, mau belajar gitu ya. Pasti saudara akan sejahtera. Orang-orang tadi itu ya hanya mikirnya karena pemikiran dasar itu kapitalis ya. Yang penting itu saya enak ataupun dengan lingkungannya, dengan kelompoknya gitu misalnya kan. Itu dia nggak pikir orang banyak ya, kita berbangsa atau bermasyarakat ini ya. Sehingga apa? Kita mau kerja aja ya, itu harus kerja. Yang tadi pemikiran itu dia hanya mau enak, gambaran enak itu hanya materialis ya orang kita sekarang ya. Mobil yang mewah, HP yang bagus, rumah yang bagus itu boleh-boleh aja ya. Kalau kita memang mampu untuk membelinya. Tapi yang nggak boleh itu apa? Kalau kita perolehnya dari korupsi, dari apa itu, dari uang gratifikasi gitu kan, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau kita bisa berusaha ya boleh ya, rumah saudara itu 100 boleh, mobil saudara itu 100 juga boleh, gitu kan, nggak masalah ya. Bagi Allah juga nggak dosa itu ya. Istilahnya kalau saudara itu kaya atau kita kaya itu nggak dosa ya. Tapi yang dosa tadi yang berkhianat tadi ya. Ini jatah orang ya, diambil, dikantongi gitu kan. Atau ini ada apa? Ada namanya apa? Ada proyek gitu ya. Dipaksa kamu harus setor. Kalau kamu mau proyek 100 juta ini misalnya 100 juta ya, yang kecil aja misalnya, yang mudah hitungnya kan. Ya tinggali saya yang 10% gitu misalnya kan. Itu artinya pemerasan ya. Sehingga itu tadi ya. Atau kalau saudara mau jabatan gitu kan, harus membayar 50 juta dan lain sebagainya itu kan. Nah itulah yang merusak tatanan kita, sehingga kita harus bekerja aja, harus ke Jepang, harus ke Australia, harus ke Arab itu tadi kan. Kampus Olahraga Lokal Nasional. Kampus Olahraga Lokal Nasional. Kampus Olahraga Lokal Nasional. Kampus Olahraga Lokal Nasional. Kampus Hebat Dani, masih ikuti Dani? Ini masih kan jatuh. Ini Doni. Dani? Ada? Ya. Nah, kalau di lampu merah ya berarti itu budaya satu ya. Bicara. Hidup itu cinta. Hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan. Yang lain itu yang ganteng belakang siapa? Hidup Pak. Iya. Kamu apa? Hidup tuh Sayang. hidup itu penuh pengorbanan, rintangan, pokoknya perjuangan lah. Kalau Jepri kamu tuh siapa sih Jepri?
yang sebenarnya kamu itu siapa sih? Kamu yang sebenarnya itu siapa sih gitu ya? Pernah kamu meneliti gitu nggak ke dalam diri? Hah? Nah itu harus itu ya. Ternyata hidup itu siapa sih ya? Ya bukan saya Edi Purnomo gitu kan, ini ya. Tapi kita harus apa ya, dalam kondisi hening ya, hati yang hening ya, gitu kan? Ya, itu kan terdengar namanya suara kalbu ya, atau suara batin gitu kan ya. Oh inilah hidup ya. Yang menggerakkan kita ke sini tadi siapa gitu kan? Nah itulah hidup ya. Hidup itu siapa? Hidup itu Allah ya. Hidup itu apa? Allah ya, kalau orang Islam gitu kan. Itu yang menggerakkan kita ya. Kalau nggak ada, kita tinggal bangkai, kita tinggal mayat kembali ke itu ya. Itu yang menggerakkan kita ke sini. Keluar nafas masuk kita itulah Allah. Allah itu nggak jauh ya. Maha dekatnya ya. Ya karena ada Allah kita ada. Kalau nggak ada Allah nggak ada ya. Manusia itu diadakan, diciptakan gitu. Yang menggerakkan itu Allah ya. Jadi Allah itu nggak jauh ya. Kalau saudara selingkuh, saudara korupsi, saudara apa itu apa mata? Nggak putus loh kamu itu hidup gitu loh ya. Kamu akan bahagia kalau kamu itu hidupnya lurus ya. Nah, itu kamu belajar yang giat, kamu bekerja yang rajin, nah, itu akan bahagia hidupmu. Bahagia itu bukan hanya mobil yang bagus gitu ya, HP yang bagus atau rumah yang besar, itu nggak menjamin ya. Ya boleh kita ya, saya katakan lagi, rumah 10, mobil 10 boleh, HP yang baru boleh, tapi hakikatnya tadi itu apa ya? Hakikat hidup itu tadi apa? Harus kenal diri ya, dengan apa? Kenal juga dengan Allah ya, itu ya. Itu kalau saudara nggak pernah mau belajar ke sana, nggak mau merenungi ke sana, nggak akan nyampe ya. Saudara sia-sia hidup ini, nggak tahu kenapa. Sehingga apa? Saudara terombang-ambing, walaupun saudara kaya atau apa kan terombang-ambing. Saudara akan mau apa aja, mau dalam arti yang benar nggak benar itu pasti saudara hantam. Karena saya nggak tahu tujuannya itu apa. Padahal itu tadi kata orang itu apa? Kita mati-matian mengorbankan kesehatan karena demi uang. Setelah dapat uang apa? Kita takut mati. Jadi habis-habiskan uangnya untuk kesehatan. Jadi kita jaga kesehatan kita. Ya. Kalau kita kerja apanya, insya Allah kita tenang. Tapi kalau kita kita istilahnya apa? Nggak jujur tadi ya, pasti nggak tenang. Ya. Pasti kita dikejar-kejar. Walaupun saudara kaya, pasti batin saudara nggak akan pernah tenang, tentrem, ya pasti itu hukum alam, ya itu namanya kecerdasan spiritual. Kalau sudah tahu, saudara pasti nggak. Saya sampaikan ini kalau saudara sudah mahasiswa, saya anggap saudara itu sudah akhir balik pasti tahu, ya. PBAK luar biasa. Kita gerakan ya. PBAK luar. Ayo Bu. Sekaliku hidup, sekaliku mati, akan ku persembahkan warisan abadi. Satukan hati, pikiran, tindakan, itulah hidup. Itulah cinta. Terima kasih. Saya kira itu kalau ada yang mau bertanya di sini sebelum saya tutup, nggak ada ya? Ya. Kalau nggak ada lagi, saya ucapkan banyak terima kasih yang online atau offline, yang online. Banyak kendala kita kalau yang online ya. Kita mau semangat tapi ternyata nggak ada sinyal, kan? Sudah tutup, sudah habis. Jadi ya. Saya mohon maaf ya bila ada kata-kata yang salah. Kalau ada saya mengasih motivasi atau apa itu, saya bukan membanggakan diri saya orang jujur, orang suci, enggak ya. Yang saya sampaikan hanya kalau kita jujur, kita apa adanya, dalam arti apa adanya tadi kita bahagia, itu kita akan enak semua. Itu pokoknya kita akan enak semua ya. Jadi bukan saya jujur enggak ya. Saya orang yang kotor juga ya, yang terus belajar ya, itu tadi.
Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya di penyampaian ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.